Kalau kita ingin melahirkan anak-anak yang bermanfaat buat agama, bangsa, dan negara, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang jadi penerus masa depan bangsa, dia jadi teknokrat, dia jadi hakim, dia jadi jaksa, dia jadi polisi, dia jadi tentara, dia jadi gubernur, dia jadi guru, dia jadi macam-macam profesi. Dia akan benar akhlaknya kalau dimulai dari keluarga. Dan orang tua terus memantau. Ya, terus menjaga, merawat, karena anak ini kan ibarat pohon. Petani dia nanam bibit padi itu nggak cuma nanam lalu ditinggalin begitu aja, bos. Hasil output dari tanaman baik itu dari tanah yang baik. Nah, kalau Anda ingin punya anak yang benar, yang saleh, ya, berguna untuk agama, bangsa, dan negaranya, harus dimulai dari tanah yang subur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma. Sahabat-sahabat, para peserta pengajian alumni SMA 70 yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya, mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang baik ini kita awali sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang kisah Al-Qur'an, ya, kisah yang paling menarik, memang yang sangat menyentuh hati, ya, menyentuh emosi, menyentuh perasaan, terutama kalau bicara tentang perasaan ibu-ibu kaum Hawa. Ya, adalah kisah tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Ya, karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memilih dua keluarga. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa, Innallaha astafa Adama, dalam surah Ali Imran, Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin. Ya, sesungguhnya Allah memilih, ya, telah memilih di antara manusia ini ada manusia-manusia pilihan Allah. Siapa yang dipilih oleh Allah? Dua nabi hanya menyebut entitas namanya saja sendiri, yaitu Adam dan Nuh alaihi wassalam. Dan setelah itu Allah memilih siapa? Dua keluarga. Nah, ini istimewa sekali. Dua keluarga, yaitu keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Keluarga Ibrahim terdiri dari Ibrahim Khalilullah, seorang hamba Allah, seorang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasih yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Khalilur Rahman, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Artinya apa? Hamba yang istimewa. Ya, kenapa?
karena keteguhan hatinya, komitmennya dalam menegakkan tauhid, komitmennya untuk menyatakan keimanan, keislaman, ya, keberaniannya, ketangguhannya, dan keberhasilannya dalam berdakwah. Dan Nabi Ibrahim ini salah satu ukuran kesuksesannya, ya, bukan hanya memiliki sifat-sifat kepribadian yang unggul. Ya, kalau bicara tentang Nabi Ibrahim, Bapak Ibu nanti bisa menyimak video kajian saya tentang inspirasi dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu disebutkan sifat-sifat pribadi Nabi Ibrahim itu ada dalam surah Hud, ya, ayat 73, inna Ibrahim ala halimun awwahum munib. Ada dalam surah An-Nahl ayat 120, 121 dan seterusnya. Itu inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan muslimah dan seterusnya. Ya. Bukan hanya itu ukuran kesuksesan dan keberhasilan Nabi Ibrahim, sehingga Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasih. Ya, tetapi ukuran kesuksesan Nabi Ibrahim adalah beliau membangun pondasi keluarga, bukan hanya membangun pondasi Ka'bah. Kita kan cuma tahunya, ya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Nabi Ibrahim dan Ismail membangun pondasi, betul. Pondasi Ka'bah itu yang dimaksud. Tetapi sebelum beliau membangun pondasi qawaida minal bait, pondasi rumah Allah yang menjadi kiblat sentra ibadah seluruh kaum muslimin di seluruh dunia sampai hari kiamat nanti, beliau membangun pondasi keluarga lebih dahulu. Ya. Dan dengan keluarga ini beliau menjadikan seluruh anggota keluarganya, bahkan keturunan-keturunannya, ya, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, sampai kepada nabi-nabi Bani Israel, itu mereka semua menjadi keluarga penggerak dakwah. Bukan hanya keluarga yang suka nonton dakwah. Nah, ini kan kadang-kadang di masyarakat kita ini, ya, jamaah sekalian dirahmati Allah, ya, kalau dakwah ini ada yang menjadi tuntunan, ada dakwah jadi tontonan. Ya, dakwah yang menjadi tuntunan ini sudah agak sulit ditemukan. Kebanyakan sekarang dakwah jadi tontonan. Ya, kalau supporter dakwah banyak. Coba yang lihat tablik akbar, UAS, ya, atau ustadz-ustadz yang lain di stadion, penuh nggak? Stadion penuh. Kalau sebelum pandemi luar biasa. Sekarang di zaman pengajian daring, yang ikut menyaksikan pengajian ustadz-ustadz populer itu banyak, ribuan, bahkan ratusan ribu viewersnya. Ya, tetapi itu baru supporter, belum jadi penggerak dakwah. Ya, jadi baru sekedar penonton, viewers kan. Tapi menjadi penggerak dakwah itu membutuhkan apa? Sistem. Memerlukan ketangguhan keluarga, memerlukan ketangguhan mental. Ya, dia menjadi penggerak itu yang namanya penggerak dakwah ini resikonya luar biasa. Ya, bukan hanya sekedar nonton. Ya, kalau sekedar nonton, ya, ustadznya dibully, ustadznya dipenjarain, diem aja. Ya kan? Nah, atau sekedar ya sudah, kalau gurunya meninggal, mohon maaf. Ya, atau diapakan, ya, dakwahnya bisa berhenti. Nah, kenapa? Karena nggak ada yang bisa menggerakkan dakwah itu. Ya, tidak ada sistemnya. Kalau kita bertumpu dakwah ini hanya sekedar jadi tontonan, ya, bukan menjadi tuntunan, lalu kita hanya sebagai supporter penonton dakwah, tidak menjadi penggerak dakwah, maka dakwah ini bisa mati. Iya. Kenapa Rasulullah SAW sukses berdakwah? Bahkan dinobatkan sebagai tokoh sepanjang sejarah umat manusia, menjadi tokoh nomor 1, ditempatkan oleh Michael Hart dalam 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, karena beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi tolok ukur kesuksesannya adalah sanggup dan berhasil
membangun generasi, ya, membangun penggerak-penggerak dakwah, dan ini terus berjalan dengan sistem dakwah yang luar biasa sehingga bisa agama ini bertahan sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Sehingga dakwah Rasulullah, dakwah Islam ini tidak mati. Ya, kenapa? Karena ada sistemnya, ada manhajnya. Nah, disinilah pentingnya kita menjadikan keluarga kita ini sebagai keluarga yang menggerakkan dakwah. Kalau sekedar nonton, sekedar menyimak video kajian dakwah, ya, kalau sekedar tahu, ya, sekedar nge-share, sekedar men-like, sekedar subscribe, banyak. Tapi yang betul-betul menginternalisasikan nilai-nilai dakwah, lalu dia menjadi penggerak-penggerak dakwah, ini sedikit. Ya, maka kesuksesan Nabi Ibrahim ini apa? Sehingga disebut oleh Allah, wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim, semuanya jadi penggerak dakwah. Nah, itu ya. Maka itulah ada salawat Ibrahimiyah, ya. Kita baca dalam setiap sholat kita, subhanallah. Apa doa kita baca sholat dalam sholat apa namanya? Setiap kita ibadah sholat fardu maupun sunnah, kita wajib membaca salawat Ibrahimiyah. Nah, itu dalam tahiyat akhir, ya kan? Dalam tahiyat akhir artinya sholat sunnah 2 rakaat, tahiyat akhir itu wajib kita baca. Meskipun hukum sholatnya sunnah, tapi dia jadi rukun sholat, ya kan? Nah, ini paham nggak Pak ya? Ya, Bapak Ibu paham ya? Jadi sholatnya hukumnya sholat sunnah, tapi rukun sholatnya itu salah satunya kenapa? Kan ada takbiratul ihram, ada baca Fatihah, ya kan? Ada ruku, ada sujud, ada tahiyat akhir. Dibaca tahiyat akhir, kita mesti wajib membaca sholat Ibrahimiyah. Itu sunnah, sholat sunnah tuh. Apalagi sholat fardu, 17 rakaat. Ya, kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanallah. Jadi mendoakan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nah, kalau bicara keluarga Nabi Ibrahim, ibu-ibu jangan baper. Ya, Ibrahim menikah pertama dengan siapa? Sarah. Belum dikaruniai anak, sudah usia tua renta, digambarkan dalam surah Hud. Ya kan? Wa kanat imrati aqira fahabli min ladunka waliya, dan seterusnya itu. Ya, istri saya ini sudah tua renta, saya sudah tua renta, apakah mungkin saya punya anak? Kata malaikat, nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi itu terjadi setelah apa? Ya, setelah Sarah memberikan izin atau isyarat supaya Ibrahim ini menikah. Ya, menikah dengan seorang budak hamba saya yang diperolehnya dari Mesir. Ya, supaya disuruh dinikahi. Nah, lalu Nabi Ibrahim bawa Hajar ini dari Palestina ke mana? Ke lembah Bakkah. Ya, di Makkah. Ya, setelah bayi, ya, melahirkan putra, seorang putra bernama Ismail alaihi salam. Ya, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa putranya dan istrinya itu, ya, meninggalkan Palestina, ditempatkan di mana? Di negeri Makkah, di lembah Bakkah. Di sini kita lihat ada hadis. Ini hadisnya panjang, Pak. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, kalau kita dengar istilah atau nama Imam Bukhari, itu nama jaminan mutu. Ya, ini jaminan mutu. Jadi riwayat hadis, ya, kedudukannya hadis Sahih Bukhari ini adalah sebagai di bawah Al-Qur'anul Karim. Ya, tingkat validitas kebenarannya, keotentikannya. Ya, memang bukan riwayat mutawatir. Ya, seperti halnya Al-Qur'an, tetapi kitab Sahih Bukhari adalah ashahhu, ya, kutubis sunnah. Kitab sunnah yang paling valid dan paling sahih di atas muka bumi ini. Ya,
Ini diriwayatkan tentang apa? Kisah bagaimana Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, ya, lalu putranya Ismail dibawa dari Palestina ke lembah Makkah. Ini hadisnya panjang. Nah, kita lihat di sini itu kalau Al-Quran mungkin dia jadi ayat yang paling panjang. Cuma ini nggak diceritakan, disebutkan panjang itu dalam Al-Quran. Tidak. Al-Quran itu menggunakan istilah ayat tentang kelahiran Nabi Ismail itu dalam bahasa yang ringkas-ringkas dan padat. Kalau kita lihat hadisnya, ini mencapai kurang lebih 3 halaman. Ya, bahkan lebih nih. 1, 2, 3, ya hampir 3 halaman. Ya, ini hadis dalam Sahih Bukhari, bisa dilihat dalam Kitab Fathul Bari jilid 7 halaman 208 sampai 215. Ya, apakah perlu saya baca semuanya? Nggak mungkin, ya, karena waktunya kita terbatas ini, karena udah sore menjelang maghrib. Ya, intinya apa? Ya, ini riwayat dari Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini muridnya Abdullah ibnu Abbas, sahabat Nabi kita Muhammad SAW, sekaligus sepupu beliau. Ya, sepupu Nabi yang terkenal itu ada 2, bahkan 3, ya, yaitu Ali bin Abi Thalib yang jadi menantu Rasulullah, suaminya Khadijah. Yang kedua adalah Abdullah ibnu Abbas, ya, radhiyallahu taala anhu. Yang ketiga ada Al-Fadl bin Abbas, adiknya Abdullah bin Abbas. Dan ada satu lagi, Ja'far bin Abi Thalib, adiknya Ali bin Abi Thalib yang wafat gugur di perang Mu'tah. Nah, kita lihat di sini dalam hadis riwayat Sa'id bin Jubair dari Abdullah bin Abbas, intinya adalah bagaimana ketika itu Rasulullah SAW menggambarkan, ya, perjalanan Nabi Ibrahim bersama Hajar, kemudian membawa putranya yang masih bayi merah itu dari Palestina ke lembah Makkah. Ya, di sini disebutkan bagaimana. Ya, di sini disebutkan begini. Jaa bihim Ibrahim wa bibniha Ismail wa hiya turdi'uhu hatta wada'ahuma 'indal bait 'inda dawhatin fawqa zamzama fi a'lal masjid. Walaysa bimakkata yawma idzin ahadun walaysa biha ma'un. Enggak ada seorang pun manusia selain mereka. Jadi ini lembah yang sepi, ya, gurun yang tandus. Walaysa biha ma', enggak ada air, coba bayangkan. Ya. Air enggak ada. Jadi enggak ada sumber kehidupan, udah ketahuan dah tuh. Kalau satu, ya, kenapa bumi ini bisa dihidupi oleh manusia? Karena ada airnya, sehingga tumbuh-tumbuhan, ada hewan ternak dan sebagainya. Kenapa planet lain nggak bisa dihidupi oleh manusia? Ya karena memang nggak ada air. Ya, selain sistem udaranya itu tidak seperti halnya di bumi yang cocok untuk manusia. Subhanallah. Nah, di Mekah itu meskipun dia di planet bumi juga, ya, dia satu wilayah lembah yang tandus yang nggak ada airnya. Artinya apa? Nggak ada kehidupan manusia di situ. Tumbuh-tumbuhan aja nggak ada. Fawada'ahuma hunalika. Nah, ini ringkasan atau penjelasan dari ayat Al-Quran surat Ibrahim ayat 37. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa. Nah, lalu kemudian di sini setelah itu doanya Nabi Ibrahim itu apa? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Itu doa Nabi Ibrahim. Setelah ini doa Nabi Ibrahim itu digambarkan dalam hadis ini, ya. Itu setelah Nabi Ibrahim itu meninggalkan istrinya Hajar dan putranya Ismail, dia nggak nengok lagi, kan ditanya, ya, ini jauh-jauh datang dari Palestina cuma naruh 2 orang manusia ini di lembah tandus. Coba bayangkan, kalau bukan perintah Allah nggak bakal jadi ini. Ditaruh di situ dan Ibrahim pulang lagi, balik lagi. Coba bayangkan, jauh-jauh sampai Mekah, lembah tandus itu belum ada Ka'bah, ya. Zam-zam aja belum ada, ya. Dia lembah.
lembah tandus, cuma diantar ke situ. Ya. Lalu kemudian Ibrahim balik lagi. Ya. Balik badan sampai ditanya oleh istrinya Sarah. Apa kata Sarah? Ya Ibrahim, aina tadhhab? Wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laysa fihi insun wala syai'? Faqalat lahu dzalika miraran. Enggak dijawab. Dia bertanya berkali-kali. Wahai Ibrahim, suamiku, hendak kemanakah engkau pergi? Apakah engkau akan tinggalkan kami di lembah ini yang tidak ada manusia dan tidak ada penghidupan sama sekali? Berulang kali Ibrahim tidak nengok. La yaltafitu ilaiha. Faqalat lahu. Pertanyaan yang seperti itu diulang-ulang. Ibrahim gak jawab. Ibrahim gak nengok. Dia jalan aja. Subhanallah. Nah, pinternya Siti Hajar ini. Kemudian dia rubah pertanyaannya. Bukan lagi nanya, kenapa ente tinggalin aneh sama anak ente di lembah ini, bos? Enggak, dirubah pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Ya, kita rubah sedikit pakai bahasa Betawi. Allahul ladzi amaraka bihadza. Wahai suamiku Ibrahim, apakah Allah yang perintahkan engkau untuk meninggalkan kami di sini? Dirubahkan bentuk pertanyaannya. Ya, tadi pertanyaannya satu pertama lain sama yang kedua ini. Ini dia nyebut nama Allah. Apakah Allah yang perintahkan engkau untuk berbuat seperti ini kepada kami? Qala, baru Ibrahim jawab, bos. Naam, iya. Kalau kita tambahin, mau apa lo? Ya kan? Nah, kadang anak muda suka nambah-nambahin di media sosial. Apa lo? Ya kan? Enggak, kan Nabi Ibrahim enggak bilang begitu. Iya. Dengan satu jawaban singkat. Iya. Qalat. Siti Hajar langsung apa? Tunduk dan patuh. Idzan la yudayyi'una. Kalau begitu, kalau memang Allah yang perintahkan engkau agar kami tinggal di lembah tandus ini, wahai Ibrahim, aku yakin dia tidak akan pernah menyia-nyiakan kami, tidak akan pernah menelantarkan kami. Tsumma raja'at. Hajar lalu kembali. Tadi dia mau kejar-kejar suaminya. Setelah dapat jawaban cuma satu kata, naam. Ya, Ibrahim juga nggak nengok, nggak lihat muka, nggak lihat wajah, nggak lihat tangisan istri dan anaknya. Coba, luar biasa. Dia cuma bilang naam. Ya tentu seorang ayah ketika mengatakan seperti itu, dia perasaan hatinya gimana, Pak? Remuk ya. Perasaan hatinya mungkin dia juga menangis, tapi dia ya nggak berani membalikkan badannya melihat kesedihan tangis istri dan anaknya itu. Dia hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Inilah seorang nabi. Inilah Abul Anbiya, inilah penggerak dakwah. Dari sini lahir. Ya. Lahirlah kisah peradaban Islam yang disempurnakan syariatnya dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari lembah inilah yang kemudian menorehkan sejarah. Beberapa tahun kemudian setelah Ibrahim pergi meninggalkan lembah itu, sampai Ibrahim fantalaqa hatta idza kana 'inda thaniyati haitsu la yarawnahu istaqbala biwajhil bait. Terus Ibrahim berjalan sampai dia tiba di satu tempat, di satu bukit yang tidak bisa dilihat oleh anak dan istrinya. Dia baru membalikkan badannya dan menghadapkan wajahnya ke arah bait, rumah Allah, Baitullah. Lalu beliau berdoa dengan apa yang ada tercatat direkam oleh Allah dalam surah Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Ya, tujuan Ibrahim menempatkan anak dan istrinya di Ka'bah itu, di Baitullah, dulu belum bangunannya seperti saat ini. Untuk apa? Liyuqimus shalah. Supaya mereka mendirikan sholat. Nah ini luar biasa, ya. Maka
Nabi Ismail, putra yang dia tinggalkan di situ, disebutkan oleh Allah kisahnya dalam Al-Quran, dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dengan sifat apa? Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Subhanallah. Ya, Bapak Ibu Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu disebutkan dalam surah Maryam ayat 54 sampai 55. Ya. Jadi doa Nabi Ibrahim ketika mengatakan, "Ya Allah, aku tempatkan mereka di sisi rumahmu yang agung itu supaya mereka mendirikan salat." Nah, ini doanya ini netes, ya. Tetesan doanya merasuk ke dalam jiwa dan kepribadian putranya Ismail alaihi salam, sehingga dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innahu kana shadiqal wa'di." Satu. Apa itu shadiqal wa'di? Ya, dalam surah Maryam ayat 54, para ulama ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan shadiqal wa'di adalah bahwasanya ya, Nabi Ismail ini tidak pernah menjanjikan seseorang kecuali dia tepati. Ya, kecuali dia tepati. Ya. Jangankan kepada orang lain, kepada bapaknya sendiri dia menepati janjinya. Ya kan? Ingat ayat tentang apa itu? Penyembelihan Nabi Ismail dalam surat As-Saffat. Ketika ayahnya Ibrahim berkata, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Surat As-Saffat ayat 102 Allah mengatakan, ya, bahwasanya Ismail berkata setelah mendengarkan permintaan ayahnya, ketika dia sampaikan, "Aku mimpi, aku menyembelih engkau wahai putraku. Bagaimana pendapatmu?" Apa kata Ismail alaihissalam? "If'al ma tu'mar." Tanpa ragu sedikit pun dia mengatakan, "Kerjakanlah apa yang engkau diperintahkan wahai ayahku. Niscaya engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Nah, ini janjinya. Ya. Maka disebutkan oleh Allah, kana shadiqal wa'di. Ya, orang yang selalu jujur menepati janjinya. Nah, ini karakter Nabi Ismail dalam berdakwah. Ya, kita harus menepati janji kita. Ya, kita nggak boleh ingkar janji. Kita harus senantiasa ya menepati janji kita kepada Allah, janji kita kepada keluarga, janji kita kepada anak, kepada istri. Ya, jangan main-main dengan janji. Ya, janji itu adalah hutang. Al-ahdu dainun. Kata pepatah, ya, janji itu udah hutang. Ya, kita mesti lunasi. Ya, kalau nggak bisa kita lunasi sekarang, ya kita harus komitmen. Ya, kita tidak bisa sekarang, besok, kapan kita punya waktu, punya kesempatan, kita harus penuhi janji itu. Ya, sebab mungkin kalau kita tentukan waktunya, barangkali ada halangan di luar kehendak kita. Tetapi kita punya komitmen, dan dengan komitmen itu kita pasti akan menunaikan janji itu. Nah, ini sifat Nabi Ismail alaihissalam harus ada dalam diri seorang anggota keluarga yang menjadi penggerak dakwah. Ya, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya, kita harus menepati janji. Nah, termasuk pemimpin. Pemimpin jangan suka tebar janji lalu ingkar. Nah, kalau pas kampanye, pas pemilu aja, masya Allah, ya, janjinya melangit. Janjinya begini-begini, tetapi tidak ditepati. Ya, ada karena faktor alam. Ya, karena faktor alam mungkin wajar, tapi itu kan tertunda. Dan setelah
tidak ada faktor yang menghalangi, dia mesti memenuhi janjinya. Kadang-kadang ada ya pemimpin yang tertunda janjinya sampai normal kondisinya, enggak dipenuhi juga janjinya. Nah, ini enggak boleh begitu ya. Maka itu shadiqul wa'd. Ini ciri seorang yang saleh, seorang yang baik. Yang kedua, Nabi Ismail di dalam Al-Quran itu disebutkan wa kana rasulan nabiyya. Nah, ini pujian. Ya, kenapa rasulan nabiyya? Dia adalah seorang rasul sekaligus nabi. Nah, kalau Nabi Ismail disifatkan oleh Allah bin nubuwati war risalah, ya ini bedanya dengan saudaranya Ishak, adiknya. Jadi Ishak ini adiknya lebih muda. Nah, jadi setelah menikah dengan Siti Hajar, ya, lalu kemudian melahirkan putra bernama Ismail, ya kan, dibawa ke Mekah. Ibrahim pulang ke mana? Ke Palestina, ya, kembali kepada istrinya yang pertama Sarah. Nah, tidak lama setelah itu, beberapa tahun setelah itu, ya, Ibrahim alaihissalam mendapatkan kabar gembira dari Allah melalui malaikat Jibril bahwa dia akan dikaruniai seorang anak. Ya, dikaruniai seorang anak. Nah, itu ada dalam surat Hud. Nah, kita baca di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keluarga Ibrahim ini, ya, berserta Ismail dan Ishak itu menjadi contoh dan tauladan untuk kita semuanya. Ya, tetapi kalau Ishak itu disebutkan dia hanya sebagai seorang nabi. Ya, tidak disebutkan wa kana rasulan nabiyya. Itu Ishak tidak disebutkan sebagai rasulan, tapi hanya sebagai seorang nabi. Ya. Nah, yang ketiga dalam surat Maryam itu, ciri Nabi Ismail itu adalah apa? Ya'muru ahlahu bis sholati waz zakah. Ya. Artinya apa? Ini fokus dakwahnya Nabi Ismail itu kepada keluarga. Ya, dia ajak, dia perintahkan keluarganya untuk melaksanakan sholat dan zakat. Zakat ada dua macam. Ya, ada artinya penyucian jiwa, penyucian diri, itu zakat juga artinya secara bahasa. Yang kedua ada zakat, artinya dia membersihkan diri dengan apa? Membersihkan diri dari sifat kikir, yaitu dengan mengeluarkan harta. Nah, dulu wallahu alam belum ada syariat zakat. Sudah ada atau belum syariat zakat seperti yang kita kenal sekarang? Tetapi sejak awal Nabi Ismail itu sudah, ya, diperintahkan oleh Allah untuk menanamkan pendidikan keluarga melalui sholat dan zakat. Subhanallah. Artinya apa? Kalaupun belum ada syariat zakat di zaman Nabi Ismail dulu, seperti halnya syariat zakat di zaman Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana yang kita praktekkan saat ini, dulu zakat itu barangkali adalah bermakna sedekah. Artinya apa? Kepedulian sosial. Nah, Ismail dalam mendidik putra-putranya, keluarganya, dia fokus kepada ya'muru ahlahu bis sholati waz zakah. Ya, dia fokus untuk apa? Mendidik keluarga itu dengan nilai-nilai sholat. Nilai-nilai sholat itu apa? Simbol bahwasanya seorang hamba itu memiliki hubungan vertikal dengan Allah yang kuat. Memiliki hubungan, ya, transendental, kalau bahasa apa tuh? Bahasa, ya, kalau bahasa profesornya begitu. Ya, kadang nggak ngerti apa transendental, apa vertikal. Ya, itu hubungan kita manusia dengan Allah. Ya, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Hubungan makhluk dengan Khalik. Artinya Khalik ini Allah itu kan yang maha luhur, maha tinggi. Ya. Maka kita harus punya hubungan yang kuat dengan Allah. Ya. Tidak ada, ya, akhlak dalam diri seorang manusia terbangun dengan baik. Ya. Tidak ada adab kecuali harus berlandaskan nilai-nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin membersihkan perilaku masyarakat, ya, supaya benar, supaya lurus,
maka harus berangkat dari nilai-nilai agama. Ya, maka nilai agama itu melebihi atau berada di atas nilai-nilai buatan manusia. Ya, mohon maaf. Ya, aturan konstitusi itu hanya untuk mengatur hubungan sesama, hubungan horizontal. Kita dalam negara, hubungan kita sebagai warga negara yang baik diatur oleh undang-undang dalam hukum, sosial, dan lain sebagainya, ekonomi. Iya, itu untuk hubungan apa? Hubungan sosial, hubungan yang bersifat horizontal. Ya. Di atas konstitusi itu ada nilai-nilai transenden, nilai-nilai agama yang tidak bisa diganti oleh konstitusi. Makanya jangan tertipu, kita mengatakan konstitusi harus berada di atas kitab suci, itu keliru. Ya. Justru yang bisa memandu, yang bisa meluruskan perilaku para penegak konstitusi ya nilai agama. Jangan berbusa-busa bicara konstitusi, bicara Pancasila, tapi korupsi ente. Ya, saya Pancasila, saya NKRI, korupsi lu. Ya. Siapa yang bisa membuat kita ini, nilai apa yang bisa membuat kita ini menjauhkan diri korupsi? Nilai agama. Ya. Karena kalau hukum manusia, ya itu tidak kuat. Tidak bisa membuat orang itu takut untuk menghindarkan diri dari korupsi. Ya, nggak takut orang dengan hukum manusia ini. Ya, cuma di penjara, nggak takut. Ya, terus berulang-ulang. Berapa menteri yang udah di penjara? Ya, yang sudah pakai baju oranye? 9, 10 dari zaman reformasi. Itu yang kelihatan, yang udah ketangkep. Yang belum banyak. Ya, tinggal nunggu antri aja. Kalau udah nggak menjabat, apalagi ntar udah nggak ada kekuasaan. Nah, 114 kepala daerah. Siapa yang bisa mengerem, yang bisa mengatur perilaku manusia supaya taat kepada konstitusi, taat kepada undang-undang? Ya nilai-nilai agama, nilai-nilai transenden. Maka itu harus dibentuk dari keluarga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa kita melahirkan aparat yang taat hukum, yang humanis, yang berakhlakul karimah, ya. Tidak bisa kita melahirkan pejabat pengelola negara yang baik, ya, kalau tidak dimulai dari keluarga. Ya, maka itu fokus. Ya, Nabi Ismail ini memberikan contoh teladan yang luar biasa. Fokuslah didik keluargamu. Ya'muru ahlahu bis sholati. Didik keluarga dengan apa? Sholat. Kuatkan hubunganmu dengan Allah. Ya. Kalau hubungan kita dengan Allah sudah kuat, ya, akan muncul rasa takut kita kepada Allah. Ya, kalau kita melanggar aturan, melanggar hukum, kita takut kepada Allah. Ada khasyatullah. Ya, rasa takut kepada Allah tidak akan lahir tanpa adanya ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Ya, bagaimana menumbuhkan ma'rifat kepada Allah? Dengan cara sholat. Makanya sholat 5 kali sehari. Ya, supaya kita bersih-bersih diri. Ya kan? Supaya kita ingat kepada Allah. Supaya kita menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Wa aqimis sholata li dzikri. Kita dirikan sholat untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduk patuh jiwa kita, raga kita, pikiran kita, hati kita semuanya berorientasi kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil alam. Itu semua ada dalam sholat. Ya. Di situ ada nilai kejujuran, ada nilai kedisiplinan. Ya, disiplin apa? Tepat waktu. Kan sholat ada waktu-waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Nggak bisa ente bikin sholat waktunya sendiri. Harus tunduk kepada waktu yang ditetapkan oleh Allah. Jangan bikin waktu sendiri ente. Ya. Caranya bagaimana? Menghadap kiblat arah yang sama. Orientasi yang sama. Harus bersih. Ya. Baju kita nggak boleh ada najis. Ya.
hati kita nggak boleh ada kotoran. Maka disebutkan dalam Al-Quran itu apa? Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ini perintah pertama dalam Islam. Ketika Nabi diperintahkan untuk berdakwah, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan Nabi apa? Wahai Rasul, thiyabaka fatahhir, bajumu bersihkan, sucikan. Nah, kita sudah disuruh perintah suci-suci baju, suci-suci diri, ya. Kita ada taharah, kita ada wudu, ya. Kita harus menjaga ini dan itu dan sebagainya. Warruzza fahjur, bukan hanya bersih secara fisik tetapi juga hati. Tinggalkan kemaksiatan. Warruzza fahjur, maka hijrahlah dari kemaksiatan. Subhanallah. Inilah makna sholat. Dan ini harus jadi basis pendidikan kita. Kalau kita ingin melahirkan anak-anak yang bermanfaat buat agama, bangsa, dan negara, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang jadi penerus masa depan bangsa, yang dia nanti akan jadi birokrat, dia jadi teknokrat, dia jadi hakim, dia jadi jaksa, dia jadi polisi, dia jadi tentara, dia jadi gubernur, dia jadi guru, dia jadi macam-macam profesi. Ya, dia akan benar akhlaknya kalau dimulai dari keluarga. Ya, dimulai dari keluarga. Dan orang tua terus memantau. Ya, terus menjaga, merawat, karena anak ini kan ibarat pohon, ya, tanaman, padi, sawah, ya. Petani, ya, dia nanam bibit padi itu nggak cuma nanam lalu ditinggalin begitu aja, bos. Ya, orang paling sabar di atas dunia ini adalah petani. Kesabarannya udah pasti diuji oleh Allah, ya kan? Tanahnya sebelum ditanami bibit padi atau dia nanam itu padi itu, dia gemburin dulu, dia bajak dulu, ya, dia jadikan tanahnya itu subur dulu. Subhanallah. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Hasil output dari tanaman baik itu dari apa? Tanah yang baik. Maka kalau Anda ingin punya anak yang benar, yang saleh, ya, Bapak Ibu semua ingin melahirkan putra-putri yang baik, ya, berguna untuk agama, bangsa, dan negaranya, harus dimulai dari ini. Tanah yang subur. Nah, seperti petani. Dia sebelum nanam padinya, dia suburin dulu. Dia gemburin, baru dia masukin, ya. Habis itu dia siram, habis itu dia kasih pupuk, habis itu dia jagain, ya. Ya, ntar kalau nggak dijagain gimana? Ya, ada tik, ada hama ini bisa rusak. Sebelum panen dia bisa rusak. Nah, ini hati-hati. Jadi orang tua itu harus merawat betul-betul dari lahir aja dulu kita rawat. Anak-anak kita rawat. Jadi remaja, masa-masa rentan, apalagi harus kita kawal, kita rawat, kita jaga dengan baik. Supaya apa? Tidak masuk nilai-nilai yang merusak pikiran anak-anak kita. Tidak masuk nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran agama kita. Tidak masuk nilai-nilai, ya, yang dapat menggerogoti, yang akan dapat menghilangkan akidah, ya, yang sudah kita tanamkan dari kecil. Nah, ini orang tua ini perannya sampai seperti itu, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Ya, perintahkan sholat. Sholat dengan semua dimensinya. Enggak cuma sekedar ayo sholat. Ya. Tapi dihayati dong. Dipahami dong. Apa bacaannya? Apa maknanya? Apa arti gerakannya? Apa makna daripada sholat itu harus tegakkan dalam kehidupan kita. Ya, makanya Al-Quran mengistilahkannya itu bukan yaf'alunas sholah.
Bukan mengerjakan sholat atau yusallun, enggak. Tapi Al-Quran selalu mengatakan yuqimunas sholah. Artinya apa? Menegakkan, mendirikan. Aqimus sholat, dirikan sholat. Ya, sholat ini harus ditegakkan, didirikan seperti kita mendirikan bangunan. Ya. Berarti kalau kita diperintahkan untuk mendirikan, bayangkan ya Bapak Ibu semua seperti seorang arsitek. Ya, mau bikin bangunan dia mesti tahu strukturnya, tahu hitung-hitungannya, tahu bagaimana pondasi kuat apa enggak. Bagaimana ini begini. Nah, itu perintah Allah itu ada maksudnya. Enggak sekedar ngerjain sholat. Ya. Maka ini nilai-nilai luar biasa untuk kehidupan kita. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini semua yang dilakukan oleh Nabi Ismail untuk mendidik anak-anaknya. Wazakah, ada kepedulian sosial. Ya, sebab hidup kita ini bukan hidup untuk sendiri-sendiri, tapi juga buat untuk orang lain. Bermanfaat buat keluarga, iya. Tapi bermanfaat buat orang banyak juga harus. Ya, makanya tolak ukur keluarga anak yang saleh adalah yang memiliki kepedulian kepada sesama sebagaimana ya yang digambarkan oleh Allah tentang sifat dan karakter Nabi Ismail alaihissalam. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sini ya itu juga apa? Zakat. Zakat ini apa? Ya, di situ disebutkan dia harus menjadi qudwah, menjadi contoh. Bagaimana dia harus berbuat ihsan kepada sesama, ya harus memberikan kepeduliannya kepada sesama. Ya, ada zakat harta, ada zakat tenaga, ada zakat pikiran, ya ada zakat kita, sumbangsih kita untuk berdakwah itu bagian juga. Kalau saya maknai zakat itu seperti itu. Ya, kita jangan hanya mengeluarkan harta aja lalu udah selesai. Terus apa peran kita, kontribusi kita untuk agama? Nah, kita harus punya peran. Kita harus punya saham. Kita harus punya kontribusi buat agama kita. Ya, itulah makna terdalam daripada zakat. Jadi kita itu harus punya kontribusi sekecil apapun dalam Islam, dalam dakwah ini sebagaimana kita berzakat. Jadi kalau sebab begini, kalau ada yang nggak punya harta, gimana dia zakat? Dia bisa zakatkan tenaganya. Ya. Dia bisa zakatkan pikirannya. Ya, ilmunya dia bisa zakatin. Nah, kadang-kadang kita ini suka nggak peduli kepada orang, biarin aja orang tetangga kita bodoh, tetangga kita kelaparan, tetangga kita kurang ini, kurang itu. Nah, itu berarti tanda kita tidak memahami apa itu arti zakat. Jadi zakat bukan hanya diatur nisabnya, bagian-bagiannya ya. Siapa yang berhak dan apa kriteria orang yang wajib mengeluarkan zakat, tetapi juga kita harus memberikan apapun yang kita bisa untuk kebaikan agama kita. Dan terakhir ya, Nabi Ismail disebutkan dalam ayat Al-Qur'an itu apa? Wa kana inda rabbihi mardiyya. Dia adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang yang diridhoi itu adalah orang yang al-faiz fi kulli ta'atihi bi a'la darajat. Nah, itu dalam tafsir Ar-Razi dan Ibnu Katsir disebutkan orang yang diridhoi oleh Allah adalah orang yang dapat memenangkan ya dengan amal solehnya, dengan ketaatan-ketaatannya dia mendapatkan apa? Dia memenangkan surga yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita harus menang dunia akhirat. Makanya itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya, bukan hanya kesenangan di dunia kita dapat, tetapi juga keberuntungan, kemenangan di akhirat. Hayya 'alal falah. Kita dipanggil oleh Allah dengan salat itu. Supaya kita menang. Kita menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kalau kisah tentang Nabi Ishak? Nah, memang Nabi Ishak ini di dalam Al-Qur'an itu tidak terlalu banyak disebut. Ya, disebutkan Nabi Ishak itu dalam konteks ya sekilas-sekilas saja. Tidak seperti Nabi Ismail.
Ya, misalnya dalam surat Shad ya disebutkan ayat 45, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Ingatlah, perhatikanlah hamba-hamba kami yaitu Ibrahim, Ishak dan Yakub, kakek, anak, cucu. Ya, mereka adalah orang-orang yang memiliki ya keutamaan, keunggulan, keistimewaan. Nah itu. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Nah, barulah di situ kemudian wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyam minas salihin wa barakna alaihi wa ala ishaq. Tadi kalau Nabi Ismail disebutkan wa kana rasulan nabiyya. Ismail itu adalah rasul sekaligus nabi. Tapi untuk Nabi Ishak disebutkan apa? Ishak itu adalah seorang nabi dari golongan orang-orang yang saleh, ya. Wahabna lahu Ishaq wa Yaqub wa kullan ja'alna nabiyya. Dalam surat Maryam ayat 49 sampai 50. Dalam surat Al-Anbiya ayat 72 sampai 73. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub nafilah. Wa kullan ja'alna salihin wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas salah wa ita'az zakah. Nah, jadi sama. Nabi Ishak juga konsentrasinya ya sebagaimana saudara tuanya, kakaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam, dia mendidik keluarganya itu dengan apa? Fi'lal khairat. Ini surat Al-Anbiya 73. Mengerjakan kebajikan-kebajikan. Ya. Anak harus mendapatkan teladan dari orang tua dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan. Ya, itu ditanamkan. Ya, kata-kata yang baik, ya, ucapan yang baik, sikap yang baik, itu harus dapat contoh teladan dari orang tua. Bagaimana kepada orang tua, bagaimana kepada teman, bagaimana kepada tetangga, bagaimana kepada nenek, kepada kakek. Ya, pada orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, semua dia harus mendapatkan apa? Fi'lal khairat. Yang kedua, iqamas salah. Mendirikan salat sama seperti Nabi Ismail, ya wa kana ya'muru ahlahu bis salah wa ita'az zakah, zakat. Nah ini. Jadi metode pendidikan para nabi itu sederhana. Kelihatannya sederhana konsepnya, tapi maknanya sangat dalam. Ya, ini luar biasa. Kita diberikan kunci-kunci oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami metode pendidikan para nabi, yaitu dengan apa? Menanamkan kebaikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, kepedulian sosial kepada sesama. Ya, subhanallah. Wa kanu lana abidin. Mereka itu adalah hamba-hamba kami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir ya, karena waktu kita singkat, ya. Di sini apa pelajaran dari kisah Nabi Ismail dan Ishak? Ya, bahwasanya pertama nilai yang kita ambil dari kedua nabi yang saleh ini, putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah ketundukan kepada perintah Allah. Tunduklah kita kepada perintah Allah, kepada syariat Allah. Jangan ikut ya syariat atau aturan hukum yang bertentangan dengan syariat Allah. Aturan negara benar, kita wajib patuh. Tapi selama aturan negara itu tidak bertentangan dengan hukum atau syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang paling gampang. Kadang-kadang ada yang sering bertanya nih, Pak Ustadz, tugas orang tua itu kan menjaga anak, mengantarkan anak sampai gerbang pernikahan. Nanti kalau udah mau nikah, ya ini mulai nih, ada masalah adat. Tahu adat? Ini kadang-kadang adat masyarakat suka bikin ngadat, kayak mobil, ya. Udah mau akad nikah, ternyata adatnya entar ditunda. Ini baru ada nenek yang mati. Nenek mati kemarin, sebulan yang lalu. Wah ini nggak boleh nih. Ini apa menurut adat kita, adat mohon maaf ya, saya nggak nyebut nama sukunya. Menurut adat kita ini bawa sial. Ya, mesti ganti tahun baru. Tahun barunya bukan tahun baru kita.
Hijriah atau Masehi, tahun baru, ya ganti tahun adat lah gitulah, ya. Kalau nggak begitu ntar sial ente, rezekinya seret. Ya, ini ada musibah banyak nanti. Nggak bisa begitu, bos. Udah ditetapkan tanggal pernikahan, ya udah laksanakan. Ya. Kalau ada masa berkabung, ya berkabung berapa lama sih? Sebulan kan udah cukup. Ya nggak? Nggak boleh dong kita terlalu larut dalam berkabung. Kalau pernikahan harus dilaksanakan segera, karena itu ibadah. Ya, ibadah, menghindarkan diri dari maksiat. Makin lama diulur, nunggu lagi tahun baru suku tertentu, ya, atau adat gitu ya. Makin lama lagi. Madaratnya lebih besar. Kadang-kadang kita ini suka lebih takut kepada adat, ya, daripada hukum Allah, syariat Allah. Nah, ya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu taatlah kepada syariat Allah. Adat boleh kita perhatikan. Adat suku, adat kebiasaan suatu masyarakat, ya, kearifan lokal bisa kita perhatikan, kita pertimbangkan selama tidak bertentangan dengan syariat Allah. Ya, maka itu adat harus bersendikan syara. Syara bersendikan kitabullah, itu yang jadi semboyannya orang Minang. Ya, harus begitu. Yang kedua, ya, jadilah pemuda muslim yang tangguh seperti Nabi Ismail, ya, dan Nabi Ishak. Ya, ini jadi contoh teladan di mana-mana. Kalau bercerita tentang pemuda, kisah pemuda yang tangguh, yang baik akhlaknya, ya, selalu merujuk kepada pemuda yang bernama Ismail. Ya. Walamma balagha ma'ahu saya, kisah penyembelihan disebut diulang-ulang oleh kita semua, ceritanya begitu luar biasa. Saat Idul Adha kita membaca ayat-ayat ini menjadi contoh tauladan bagaimana seorang anak, seorang remaja yang saleh yang menjadi tauladan bagi para pemuda-pemuda kita. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita berbuat ihsan kepada Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan. Apa maksudnya nih? Ya, Nabi Ismail itu kan tunduk patuh, udah ikut aja ketetapan Allah. Saya ikut, dia siap, udah siap dipotong, disembelih. Tapi apa? Karena ketundukannya kepada Allah, maka Allah bebaskan dia dan Allah ganti Ismail dengan hewan sembelihan yang besar. Wa fadainahu bidzibhin azim. Kami ganti. Ya, enggak jadi disembelih Ismail karena yang diuji itu adalah diuji kesabarannya, diuji kejujurannya, diuji keimanannya oleh Allah taala. Ketika dia berhasil membuktikan itu, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin, maka dibalas kontan oleh Allah Subhanahu wa taala kebenaran imannya ayah dan bapak, ayah dan anak ini, ya, dibalas oleh Allah dengan apa? Wa fadainahu bidzibhin azim. Artinya apa? Allah berikan jalan keluar. Subhanallah. Ya, yang ke berikutnya, yang keempat adalah kita mesti berakhlak, akhlak jujur. Kana shadiqal wa'di. Yang kelima, kita harus memperhatikan keluarga kita. Ini pelajaran, ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sebagaimana Nabi Ismail, sebagaimana Nabi Ishak, perhatian pendidikan anak-anaknya, keluarganya itu dari nilai apa? Salat, zakat, ya. Insya Allah. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, kami memang masih baru, tetapi kami ingin berkontribusi besar juga untuk dakwah ini.
Sebagaimana sahabat Rasulullah Hasan bin Thabit yang berjuang untuk surga, maka kami juga betul-betul merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam catatan sejarah, hanya Hasan bin Thabit inilah yang memiliki mimbar di samping mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mimbar itu dia membela kehormatan agama Allah dan Rasulnya. Di mimbar itu dia membela Islam. Di mimbar itu dia menyampaikan keunggulan dan kemuliaan agama Allah dan Rasulnya. Maka kita bisa melihat betapa mulianya keberadaan media, keberadaan mimbar yang berada di samping persis mimbarnya Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kami juga mengajak teman-teman semua untuk ke surga. Dengan cara apa? Dengan cara kita yang sama. Kita berjuang lewat media. Media yang akan membumikan Islam rahmatan lil alamin di negeri kita ini dan juga ke seluruh penjuru dunia, menembus batas hingga Allah takdirkan Islam ini jaya kembali. Mari salurkan infak media ke rekening Bank BNI Syariah 0631 748 573. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.